Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang pertanyaan dari teman kita, yaitu tentang indukan dan seputar pakan. Nah, ini edisi pemberian pakan di sore hari ya teman-teman, jadi udah agak gelap. Untuk pertanyaannya seperti ini ya, Mbak mau tanya, untuk pemberian pakan perbandingan antara katul, jagung, dan konsentrat berapa banding berapa ya untuk indukan. Nah, di sini Catur Unggas akan memberikan informasi. Sebelum kita memberikan informasi itu, untuk racikan pakan itu harus disesuaikan dengan populasi atau jumlah dari entok teman-teman. Nah, ini nanti kita buat aja dari 10 ekor ya, 10 ekor indukan. Dan sebelum kita berikan informasi, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like, dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Subscribe kalian adalah salah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas channel. Dan untuk teman-teman yang memiliki akun Facebook, bisa mendukung Catur Unggas ya dengan cara follow di akun Facebook Catur Unggas, karena kita video durasi panjang dan durasi pendek update juga di sana. Oke, langsung saja kita berikan informasinya. Kita beralih di kandang sekat entok Rambon teman-teman, dan untuk update kita sudah rilis di video pendek ya teman-teman, jadi ikuti terus di video pendek, dimana untuk indukan di kandang Catur Unggas udah mulai nelor, baik itu di kandang sekat maupun di kandang umbaran, alhamdulillah ya. Dan semoga nanti bisa nambah lagi untuk perharinya, indukan juga, angsa juga bisa poin ya, karena kita lebih memfokuskan untuk menghasilkan DOE yang berkualitas seperti itu. Nah, ini edisi pemberian pakan. Untuk teman kita yang bertanya untuk perbandingan ya, kita ambil contoh atau kita kalkulasi dengan 10 ekor indukan satu pejantan banding 9. Kalau di sini ini satu pejantan banding 10 indukan betina ya. Jadi kalau per 10 ekor itu teman-teman bisa memberikan 1 kilo bekatul atau dedak. Terus untuk konsentrat sendiri itu bisa 3 on, dan untuk jagung sendiri itu bisa sama 3 on teman-teman. Nah, syukur-syukur nanti ditambah lagi nasi aking ya. Kalau di kandang Catur Unggas ini untuk menunya sendiri, untuk indukan kita memakai yang banyak stok di kandang Catur Unggas itu adalah nasi aking, dedak, nasi aking, dan konsentrat ya teman-teman. Untuk pemberian protein sendiri, konsentrat ya yang sangat diperlukan. Jadi untuk konsentrat ini sangat diperlukan untuk indukan, dimana Catur Unggas juga di kandang umbaran itu udah mulai banyak yang nelor, udah mulai banyak yang produksi. Dan kita fokuskan juga di angsa, karena di angsa juga banyak sekali untuk permintaan, tapi kita tidak bisa mengcover karena masih belum ready ya. Jadi kalau untuk tidak pakai jagung Mbak, gimana? Semisal ya untuk indukan jagung itu bisa diganti, penggantinya adalah nasi aking. Jadi kalau di kandang Catur Unggas kita nggak pakai jagung, kita pakai nasi aking. Itu untuk indukan telur itu sangat bagus, dimana di kandang Catur Unggas udah mulai serempak ya, baik itu di kandang sekat maupun di kandang umbaran. Terus untuk dedaknya sendiri ya, ini perlu diperhatikan teman-teman. Dari 1 kilo dedak itu teman-teman harus tahu untuk kualitas dedaknya ya. Mungkin nanti dedaknya itu campuran sekam, itu yang sangat disayangkan, nantinya akan berdampak pada indukan ya. Dampaknya apa? Dampaknya
untuk indukan itu semakin kurus yang terkena ya, yang udah terkena pakan sekam itu, sepengalaman catur unggas itu lama kelamaan akan kurus. Untuk indukan jantan biasanya itu tidak agresif atau susah untuk berproduksi. Maka dari itu hati-hati untuk dedak ini ya. Kalau teman-teman punya dedak yang gilingan keliling itu juga bagus, yang kualitas separator itu malah semakin bagus lagi. Kalau untuk di takar full, teman-teman, di takar full itu ya teman-teman bisa kalkulasi 2 kali lipat, semisal 2 kilo ya, untuk konsentratnya 4 on atau 6 on. Terus untuk jagungnya juga seperti itu, 2 on atau 3 on. Kalau nasi aking itu takaran di kandang catur unggas itu 1 toples sosis sones. Nah itu masih kita kasih air panas atau kita rendam itu udah ngembang. Nah, kalau nasi aking ini ngembang. Menurut catur unggas untuk nasi aking ini harganya murah, tapi kualitasnya untuk pakan entok itu bagus. Mulai dari kekenyangan, dari produktivitas dari entok itu juga bagus ya. Jadi kekenyangan yang lama itu nanti kita tidak repot ya. Jadi satu hari itu kita kasih pakan udah anteng kalau entok atau angsa. Nah kalau kualitas dedaknya jelek itu biasanya kalau kita kasih pakan tuh masih berisik teman-teman, masih lapar seperti itu. Jadi harus teman-teman ketahui hal ini. Oke, mungkin itu aja untuk informasi ya, untuk informasi dari catur unggas, sepengalaman catur unggas. Mungkin kalau dikasih lebih juga nggak apa-apa, ada tambahan pepaya atau hijauan itu nggak apa-apa, asalkan untuk persentasenya jangan sampai 50% dari racikan ya, paling enggak ya 20 atau 30% per 100% racikan pakan teman-teman dengan komposisi yang kita sebutkan tadi. Oke, itu aja untuk informasi kali ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu. Dan untuk update-nya ini per hari ini untuk telurnya ya seperti ini teman-teman. Nah ini nanti kita tempatkan di tray supaya aman, karena kita prioritaskan dulu untuk full di mesin tetas. Oke, itu aja. Untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, genetika entok rambon, genetika angsa, bisa DM langsung di Instagram catur unggas atau inbox di Facebook catur unggas. Dan jangan lupa untuk follow Facebook dan Instagram catur unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.